Bayangkan seorang raja yang menaklukkan seluruh dunia. Dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Bukan hanya seorang penakluk, tapi juga pemimpin yang bijak dan adil. Dalam kitab suci Al-Quran, ia dikenal sebagai Zulkarnain, seorang tokoh misterius yang kisahnya menembus batas sejarah dan kepercayaan. Namun siapa sebenarnya Zulkarnain? Dan apakah benar ia membangun sebuah tembok raksasa untuk mengurung kaum yang disebut Yakjuj dan Makjuj? Di sisi lain dunia, berdiri tembok besar Cina, struktur kolosal yang membentang ribuan kilometer. Sering disebut sebagai salah satu keajaiban dunia kuno, tembok ini telah bertahan selama berabad-abad. Tapi benarkah tembok ini adalah tembok yang dibangun oleh Zulkarnain seperti disebut dalam Al-Quran? Cerita ini bukan sekadar petualangan. Ini adalah pencarian jejak sejarah, mitos, dan kebenaran yang telah terkubur ribuan tahun. Kisah Zulkarnain muncul dalam surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 98. Ia digambarkan sebagai pemimpin besar yang memiliki kekuasaan luas dan kemampuan luar biasa. Ia diberi pilihan oleh Allah, menjadi penguasa kejam atau pemimpin adil. Ia memilih keadilan. Dalam perjalanannya ke arah barat, ia melihat matahari terbenam di mata air berlumpur hitam. Lalu ia pergi ke timur dan melihat matahari terbit di tempat tanpa perlindungan. Hingga akhirnya ia tiba di antara dua gunung, di mana sekelompok kaum meminta bantuannya. Kaum itu mengeluhkan ancaman dari bangsa Yakjuj dan Makjuj, makhluk buas yang merusak, menjarah, dan tak bisa ditahan. Mereka meminta Zulkarnain membangun dinding untuk melindungi mereka. Zulkarnain tidak sombong. Ia menjawab bahwa kekuasaan yang ia miliki adalah dari Tuhan. Ia kemudian membangun tembok raksasa dari besi dan tembaga, yang tidak bisa didaki dan tak bisa dibobol. Lalu Allah berkata, mereka, Yakjuj dan Makjuj, tidak bisa menembusnya sampai waktu yang telah ditentukan, lalu tembok itu akan hancur. Para sejarawan dan ahli tafsir berbeda pendapat. Beberapa percaya bahwa Zulkarnain adalah Alexander Agung, Iskandar Zulkarnain, penakluk dari Makedonia, yang hidup di abad ke-4 SM. Namun ada masalah besar. Alexander tidak dikenal sebagai pemeluk monoteisme, dan sejarahnya penuh dengan kisah politeisme Yunani. Teori lain menyebut Zulkarnain adalah Raja Cyrus Agung dari Persia, pendiri Kekaisaran Persia Achaemenid. Berbeda dengan Alexander, Cyrus dikenal sebagai penguasa yang toleran dan punya prinsip-prinsip keadilan. Bahkan ia mengeluarkan piagam hak asasi manusia pertama dalam sejarah dunia. Namun, sampai hari ini, tak ada kesepakatan pasti siapa Zulkarnain sebenarnya. Sekarang mari kita bandingkan deskripsi tembok dalam Al-Quran dengan struktur nyata di dunia. Tembok Zulkarnain dibangun antara dua gunung, terbuat dari lempengan besi dan tembaga cair. Kuat dan tidak bisa dilewati. Sementara tembok besar Cina memang membentang di antara banyak pegunungan, namun dibangun dari batu bata, tanah, dan kayu. Tidak ada catatan bahwa ia dibuat dari logam seperti besi dan tembaga. Tapi ada satu tempat lain yang menarik perhatian, wilayah Derbent di pegunungan Kaukasus, antara Laut Kaspia dan Laut Hitam. Di sana terdapat reruntuhan tembok kuno yang disebut Gerbang Besi, Iron Gate, atau Gerbang Alexander, terbuat dari logam, berada di antara dua bukit, dan dikenal dalam banyak sumber sejarah. Apakah ini tembok Zulkarnain yang sebenarnya? Banyak yang meyakininya. Bahkan ilmuwan Islam seperti Al-Idrisi dan Al-Mas'udi pernah menulis tentang tempat ini. Namun, bukti arkeologis masih terus diteliti. Lalu siapa sebenarnya Yakjuj dan Makjuj? Beberapa tafsir menyebut mereka sebagai bangsa buas dari utara yang sangat agresif. Tafsir klasik menggambarkan mereka dengan rupa aneh, bermata satu, berbadan besar, atau kecil tapi ganas. Tapi tafsir modern melihat mereka sebagai bangsa nyata, kaum barbar dari Asia Tengah seperti bangsa Mongol atau Hun. Faktanya, dalam sejarah dunia, Mongol pernah menyerang dengan brutal. Mereka membakar kota, menjarah, dan memusnahkan peradaban. Bahkan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad pun tumbang akibat serangan mereka. Tak heran, sebagian orang menyamakan Yakjuj dan Makjuj dengan bangsa Mongol. Namun dalam keyakinan Islam, mereka dipercaya akan kembali menjelang hari kiamat setelah tembok Zulkarnain hancur. Menurut hadits, suatu hari tembok Zulkarnain akan hancur.
Yakjuj dan Makjuj akan keluar dan membuat kerusakan besar di bumi. Tak ada yang bisa menghentikan mereka kecuali kekuatan Tuhan. Ini menjadi tanda besar akhir zaman. Dalam pandangan ini, kisah Zulkarnain bukan hanya masa lalu, tapi juga masa depan. Sebuah jembatan antara sejarah dan nubuat, antara realita dan misteri besar akhir zaman. Sama misteriusnya dengan hidupnya, makam Zulkarnain pun tidak diketahui pasti. Tidak ada satupun situs makam yang bisa diklaim sebagai milik tokoh ini secara sah. Beberapa mengira ia adalah Alexander Agung, yang jasadnya hilang misterius di Alexandria. Tapi jika benar Zulkarnain adalah Cyrus Agung, maka makamnya mungkin adalah makam Cyrus di Pasar Gadai, Iran. Sebuah struktur sederhana yang dihormati banyak bangsa. Namun tak ada konfirmasi pasti. Seolah Tuhan memang merahasiakan segalanya tentang sang tokoh legendaris ini. Zulkarnain adalah tokoh lintas zaman, muncul dalam kitab suci, tapi juga membayangi sejarah dunia. Kisahnya menyatukan mitos, spiritualitas, dan bukti arkeologi. Ia membangun tembok, mengalahkan musuh, tapi juga menunjukkan kebijaksanaan. Tembok yang ia bangun menjadi simbol perlindungan dan kekuatan. Namun juga menjadi pertanyaan abadi, apakah benar semua ini nyata? Atau hanya metafora untuk kekuatan moral dan keimanan? Yang pasti, sejarah Zulkarnain mengajarkan bahwa kekuasaan sejati adalah kekuasaan yang adil, dan bahwa teknologi sekalipun tak bisa melawan kehendak Tuhan. Apakah kamu percaya bahwa tembok besar Cina adalah peninggalan Zulkarnain? Atau kamu percaya kisah ini lebih dari sekadar sejarah, sebuah pesan spiritual untuk manusia masa kini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu agar semakin banyak yang tahu bahwa sejarah bukan hanya soal masa lalu, tapi cermin masa depan. Sampai jumpa di cerita sejarah selanjutnya. Karena setiap legenda punya makna yang belum selesai diungkap.